Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Budi Muhyiddin selaku pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas di Jamigas, Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tentu ini karunia yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam diri kita, sehingga kita di kesibukan kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia kita masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebihnya kita mampu menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat lima waktu, salah satunya ialah sholat zuhur berjamaah. Ini alhamdulillah kajian rutin yang dilaksanakan di kantor Migas, ya Pak ya? Ini rutin Pak ya? Tiap bulan atau tiap minggu Pak? Setiap minggu ya? Ini luar biasa. Jadi hikmah yang luar biasa karena ada kajian rutin seperti ini. Yang pertama yang kita bisa ambil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqutu qaumun yazkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah. Kata Rasulullah, tidaklah duduk suatu kaum yang mana duduknya itu yazkurunallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertasbih, bertakbir, kecuali illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah. Orang yang duduk bareng-bareng mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidaklah ia kecuali mendapatkan apa? Illa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah tujukan bagi siapapun yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu, Allah tujukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang luar biasa. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan juga Allah turunkan ketenangan dalam hati kita semua yang senantiasa duduk di majlis zikir, yaitu ketika kita meluangkan waktu kita duduk di majlis ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan ketenangan. Kalau dipikir-pikir mungkin mikirin pekerjaan yang belum selesai, entah sudah disebut atau tidak, dan dengan duduknya di sini Allah hadirkan ketenangan. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita tahu sekarang kita sudah memasuki tahun Hijriah yang tadinya 1444 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Kalau kita melihat tahun Miladiyah atau tahun Masehi tahun 2023, sungguh selisih yang amat jauh dan berbeda. Kira-kira ini kita diskusi ya Pak, apa yang membuat perbedaan dan apa asal muasal dan sejarah kenapa tahun Masehi dengan tahun Hijriah atau tahun baru Islam itu sangat berbeda. Kalau melihat tadi tahun baru Islam yaitu tahun Hijriah 1445 Hijriah, sedangkan tahun Masehi 2023. Dalam kitab Asy-Syamari fi Ilmi Tarikh karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwasanya beliau mencatat sejarah terbentuknya tahun Hijriah. Jadi kalau kita bisa melihat orang-orang Arab dulu Pak, orang-orang Arab dulu itu kalau menentukan tanggal, menentukan tahun itu disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa besar. Jadi kalau menentukan tahun lahir, ya kita nih hari kelahiran, menentukan atau mengingat hari kelahiran, hari kematian, orang-orang Arab dahulu itu menandainya dengan peristiwa-peristiwa besar.
kita bisa lihat bahwasanya yang terjadi pada hari kelahirannya Rasulullah SAW, kita bisa melihat baginda besar Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Maka tidak disebutkan pada tahun berapanya, tapi kejadian apa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir. Maka kita bisa mengingat bahwasanya Rasulullah SAW lahir bukan diingat dengan angka, melainkan diingat dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, ini orang Arab dulu itu menandai tahun itu dengan peristiwa. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Raja Abraha saat itu bersama pasukannya yang menggunakan menunggangi gajah menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dari sini asal muasal terjadinya penetapan tahun Hijriah dan bulan Hijriah, yaitu bulan Muharram menjadi bulan pertama, Pak. Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang saat itu menjadi gubernur Basrah, yang mana Abu Musa al-Asy'ari orang Yaman asli, diperintahkan oleh Khalifah Umar. Ini terjadi terbentuknya penentuan tahun Hijrah itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi terjadinya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan surat, Pak. Ngirim surat kepada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Di dalam suratnya Abu Musa al-Asy'ari kebingungan. Apa yang membuat bingung? Karena dalam suratnya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mengajarkan penduduk Yaman ilmu faraid atau ilmu ahli waris. Sedangkan dalam teks surat yang diterima oleh Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa al-Asy'ari, ajarkanlah penduduk Yaman ilmu ahli waris pada bulan Rajab. Itu surat diterimanya pada bulan Sya'ban, nggak ada ketentuan tahunnya. Abu Musa bingung, ini surat diperintahkannya dari Khalifah Umar bin Khattab, saya ngajarin orang Yaman ilmu faraid, ilmu ahli waris, tahun sekarang apa tahun yang akan datang? Kalau tahun sekarang berarti udah lewat, karena sekarang bulan Sya'ban, Rajab kemarin, ya kan? Kalau saya kemarin dapat konfirmasi dari Pak Budi buat isi kajian di kantor Dirjen Migas, jelas udah dikasih tahu rinciannya, ya kan? Tanggal 31 Juli, hari Senin. Zaman dulu belum ada sosial media, belum ada WhatsApp, belum ada yang kantor pos dan lain sebagainya. Jadi yang namanya mengirim surat dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, pasti menyita atau mengambil waktu yang amat panjang. Maka dari sini Abu Musa al-Asy'ari mempertanyakan kembali kepada Khalifah Umar bin Khattab dan juga menjadikan salah satu bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan bersama. Ini menjadi permasalahan bahwasanya tahun Islam itu, umat Islam itu kebingungan dengan penentuan tahun. Akhirnya berkumpullah para sahabat, Pak. Para sahabat berkumpul untuk menentukan tahun tahun baru Islam, atau disebutkan dengan tahun Hijriah. Kenapa tahun Hijriah? Asal muasalnya ketika berkumpul para sahabat, akhirnya di saat berkumpulan para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya bulan pertama harus bulan Muharram, karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada bulan Muharram. Ini kita sekarang berada di bulan Muharram, menjadi bulan pertama, banyaknya peristiwa-peristiwa penting. Apalagi pada 10 Muharram ada peristiwa yang membuat kita harus bahagia, ada satu peristiwa yang harus kita bersedih. Kalau peristiwa bahagianya kan 10 Muharram ini diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam gara-gara makan buah khuldi. Satu kesalahannya butuh ratusan tahun ia bertobat kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Terselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang luar biasa itu terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada 10 Muharram. Ada peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu cucunya Rasulullah SAW yang dipenggal. Siapa itu? Sayyidina Husain. Terjadi pada 10 Muharram. Nah, ini makanya 10 Muharram itu ada peristiwa di mana kita berbahagia, ada juga di mana posisi kita juga harus bersedih karena cucu kesayangan Rasulullah SAW, salah satunya Sayyidina Husain, wafat dipenggal, yaitu pada saat
perang Karbala bersama lawannya yaitu Yazid bin Muawiyah, karena kelompok Sayyidina Husain tidak mau mengakui kekhalifahan dari Yazid bin Muawiyah. Kembali penentuan bagaimana bisa terjadinya tahun Hijriyah sekarang ini menjadi hitungannya 1445. Jadi sepakat para sahabat itu sepakat, ini gimana cara mulai hitungnya? Ya udah kita samain aja hitungannya dengan bangsa Romawi. Akhirnya kata salah sahabat, oh orang Romawi udah terlampau jauh, kita nggak bisa ngikutinnya, capek hitungnya. Ya udah kita mulai hitungnya samain aja sama bangsa Persia. Ada lagi sahabatnya tuh, wah kalau sama bangsa Persia, orang Persia tahunnya berganti sesuai dengan kaisarnya. Ya kalau gitu ya udah kita buat sendiri. Oke, kita buat sendiri. Tapi mulainya dari mana nih? Sahabat yang pertama memberikan ide, memberikan usulan, ya udah kita mulai tahun Islam itu dari lahirnya baginda Muhammad SAW. Oh, jangan. Tolak usulan yang pertama. Usulan kedua, ya udah kita mulai tahun Islam itu wafatnya baginda Muhammad SAW. Oh, ini lebih gak cocok ini. Bagaimana mungkin ketika kita memeriahkan tahun baru Islam, tapi itu harinya sama dengan wafatnya Rasulullah? Ini nggak pas banget. Akhirnya ada usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana mengusulkan awal tahun Hijriah itu dimulai setelah hijrahnya baginda Muhammad SAW, setelah dakwah 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah berdakwah selama 10 tahun, dan awal hijrah itulah dimulai tahun Hijriyah. Nah ini awal muasal ditentukannya tahun Hijriyah. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum yang luar biasa ketika Allah tanpa terasa kita melewati hari demi hari, waktu demi waktu, sampai dengan saat ini kita berganti tahun, menjadi ajang bahwasanya sebagaimana dikatakan, maka yaumuhu khairan min amsi fa huwa. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka ia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang hari ini dengan hari yang kemarin sama, itu dikatakan rugi. Sama Pak, kegiatannya sama hari ini, maksudnya dalam kegiatan ketaatan kepada Allah, hari ini dengan yang sama, dikatakan rugi. Kemudian yang ketiga, man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia terlaknat. Maka ini ada yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, itu kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan bahwasanya iklam annal abda kama yakunu lahu waqtu fi awalin nahar yusyariku fihi nafsuhu ala sabilit tawsiyah bil haqqi. Ini dijelaskan bahwasanya alangkah indahnya, alangkah baiknya awal hari kita. Jadi mengawali hari kita itu kan kalau berstatus mari mengawali hari dengan sarapan. Nah, tapi tips dari Imam Al-Ghazali dijelaskan untuk mengawali hari kita, yaitu dengan motivasi agar kita menjalani kehidupan kita pada hari itu, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini luar biasa, sudah diinformasikan oleh Pak Budi bahwasanya hari ini ada kajian. Diniatnya itu dikirim udah jauh-jauh hari. Oh iya, hari Senin ada kajian. Niat ya Allah. Ingat lagi tadi pagi, ya Allah, nanti ada kajian, saya berangkat. Berarti dia sudah menerapkan tips yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana ia pada awal atau hari dia memulai harinya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga disampaikan oleh Al-Ghazali, dikatakan fayad bagi ayakuna lahu fi akhirin nahar sa'atun yutalibu fiha an-nafsu wa yuhasibu ala jami' harakatiha wa sakanatiha. Dan ia menjadikan penutup harinya di malam harinya nih Pak. Kita sebelum tidur ngelamun dulu nih. Tapi ngelamunnya bukan ngelamun urusan duniawi aja. Tapi ingat kata Al-Imam dijelaskan bahwa dalam kitab Nasail Ibad, hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Kalau kita gelisah Pak, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Kebanyakan gelisah dengan urusan-urusan duniawi, dijelaskan dalam kitab Nasail Ibad, kalau kita kebanyakan menggelisah urusan duniawi sedangkan itu dakwah jamin, hamud dunya zulmatun fil qalbi, itu sedikit demi sedikit hati kita menjadi gelap. Tapi kebalikannya, wa hamul akhirah,
kegelisahan kita terhadap urusan akhirat. Ya Allah, kemarin saya bisa sholat duha, sekarang nggak bisa sholat duha, ya Allah. Galau ya ketika meninggalkan suatu hal yang baik dalam urusan akhirat. Ya Allah, kemarin saya nggak bisa berinfak. Ya Allah, saya tahun ini kok nggak bisa santunan anak yatim. Ya Allah, dia memikirkan urusan-urusan akhirat, kegelisahan yang ada dalam hatinya. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, hamul akhirah nurun fil qalbi. Ketika ia gelisah dalam urusan akhirat, itu bukti ada cahaya hati, ada cahaya dalam hatinya. Ia masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amatlah luar biasa di tahun yang mulia ini, di tahun Hijriah yang baru ini, menjadi ajang untuk kita senantiasa berintrospeksi diri, mengingat kembali apa yang telah kita kerjakan di tahun yang kebelakang. Bila kurang baik, tahun ini harus baik. Bila sudah baik tahun lalu, maka tahun ini harus menjadi lebih baik. Kemudian Bapak sekalian, ketika kita merenungi kembali atas apa yang telah kita kerjakan, amal ibadah yang sudah kita lewati, puasa Ramadan kah, sedekah kah, ataupun yang lain sebagainya, terkadang kita juga harus memikirkan amal ibadah yang kita kerjakan itu bisa terkikis, Pak. Amal ibadah yang kita lakukan, Pak, sholat kita yang tadi kita laksanakan, sedekah kita, puasa kita, ibadah umroh kita, ibadah haji kita, ataupun yang lainnya itu ternyata bisa terkikis. Maka dikatakan 6 hal yang dapat merusak amal. 6 hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang pertama ialah al-istighalu bi uyubil khalqi. Ini pertama yang dapat merusak amal ibadah manusia. Capek-capek dia menumpuk pahala, ya kan? Ternyata yang pertama ialah al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk sama aib orang lain. Ini kalau kita masih sibuk sama kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, apalagi sampai mengumbar aib orang lain. Nah, ini salah satu perkara yang dapat menggugurkan atau mengkikis amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Orang-orang Yahudi pada dalam kitab Khosaisul Ummatul Muhammadiyah karya Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dijelaskan